بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Sebagian orang ketika diberikan jabatan tertinggi atau diberikan harta yang banyak, dia lupa bahwa dirinya manusia berasal dari tanah. Dia lupa bahwa dirinya dulu tidak memiliki harga sama sekali dari sesuatu yang tidak pernah dibicarakan orang. Hal ata 'alal insani, apakah manusia sudah sampai kabar kepada mereka tentang kejadian dirinya? Kejadian dirinya terbuat dari sesuatu yang tidak dibicarakan. Dan ini adalah merupakan sebuah sikap yang congkak dan sombong dari manusia. Seharusnya kita manusia ini banyak bersyukur kepada Allah. Siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau menjadi bos atau menjadi anak buah, kita hanya harus banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi diberikan kesehatan oleh Allah, maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu ada orang kaya raya, Masya Allah, Mercy-nya berapa gitu, banyak lah. Kemudian mobil-mobilnya tidak ada mobil yang biasa, iya, mobil Eropa yang dipakainya. Tapi pada saat itu dia sedang mencari orang yang mau menjual ginjalnya kepada beliau, dan dia siap membelinya walaupun dengan harga di atas 10 M, karena ginjal dia harus diganti spare part-nya. Sekarang antum yang duduk ini ginjalnya sehat semua, alhamdulillah, dan antum tidak perlu membeli 11 M. Dia lagi mencari orang yang menjual ginjal, dan pada saat itu ya dia udah dapatkan orang yang jual itu, tapi belum deal jual belinya. Nah, mungkin dia ambil ginjal babi atau ginjal hewan. Yang dia cari adalah ginjal manusia. 11 miliar dia siap membayarnya. Dan kita sekarang berada dalam kesehatan ginjal, ya kita tidak perlu cari ginjal orang lain untuk memasang di tubuh kita. Motor saja kalau salah pasang spare part-nya, dicabut lagi, dipasang lagi. Ini memasang spare part manusia. Maka oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Meskipun kita tidak memiliki uang miliaran seperti orang ini, tapi kita memiliki kesehatan yang lebih mahal daripada itu. Yang membuat kita sengsara itu adalah karena melihat tetangga kita memakai Pajero Sport. Itu membuat kita sengsara. Coba kalau kita lihat orang yang terbaring sakit di rumah sakit, maka tubuh kita inilah yang berharga, sangat berharga. Baik, kita akan membahas yang hari ini surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Nah, kita ambil dari ayat 1 sampai 10. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah ini, dan engkau wahai Muhammad bertempat tinggal di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, yang demikian itu merupakan sumpah dari Allah dengan kota Mekah, Ummul Qura. Ummul Qura itu julukan untuk kota Mekah, yaitu pada saat penghuni di sana dihalalkan untuk mengingatkan agar keagungan dan kemuliaannya pada saat penduduknya berihram. Jadi di sana di Mekah itu dimuliakan kotanya beserta dengan orang-orang yang umroh di dalamnya atau melakukan haji. Dikatakan oleh Mujahid, la uqsimu bihadzal balad, artinya tidak ada penolakan atas mereka bahwa aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Allah bersumpah dengan negeri tersebut. Ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain, yang dimaksud dengan al-balad yaitu kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, wahai Muhammad, diperbolehkan bagimu untuk melakukan perang di dalamnya. Demikian juga yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, kemudian Abu Saleh dan yang lainnya. Jadi kata hillun di dalam ayat ini memiliki 2 makna. Makna pertama, engkau tinggal di dalamnya. Makna kedua, artinya halal untuk berperang di dalamnya. Karena perang Fatu Mekah itu terjadi di Mekah, dan itu dihalalkan bagi Nabi SAW saja. Ya. Adapun yang lainnya, memerangi orang lain di dalam kota Mekah itu dalam kondisi darurat bila diperangi, dan tidak boleh menyerang duluan. Jadi di kota Mekah itu tidak boleh seorang muslim mengadakan peperangan kecuali bila diperangi. Kecuali Nabi SAW boleh memulai peperangan di Mekah itu. Ya, makanya disebutkan wa anta hillun bihadzal balad, kau halal untuk melakukan peperangan di dalamnya. Mujahid mengatakan, apa yang kau dapatkan di dalamnya maka ia halal bagimu. Padahal
di kota Mekah itu kita tidak boleh memungut barang temuan, tidak boleh mengambil. Ya, dibiarkan begitu saja, kecuali barang berharga yang kemudian kita umumkan atau diberitahukan kepada petugas masjid. Kemudian makanya kalau antum di sana kehilangan sandal gitu, ya udah nggak usah dicari lagi, biarkan sudah. Ya. Kemudian, dan inilah makna yang mereka katakan, yaitu Allah menghalalkan untuk Nabi SAW sesaat di waktu siang hari. Ya. Dan hal itu juga yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang kesahihannya telah disepakati, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khalahu wa innama uhillat li sa'atan min naharin wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams ala falyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya negeri Mekah ini telah diharamkan, artinya disucikan oleh Allah pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Dan negeri tersebut tetap dalam keadaan suci dengan kesucian yang Allah telah tetapkan sampai pada hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang, tanamannya yang masih hidup tidak boleh dicabut, dan sesungguhnya pernah dihalalkan bagiku berperang di sana sesaat di siang hari saja, dan pada hari ini pengharamannya telah berlaku lagi. Jadi hanya waktu Fathu Mekah saja. Ya. Di sini disebutkan tanah haram itu tidak boleh mencabut pohon, tidak boleh menebang pohon, dan tidak boleh juga mencabut tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Ya, maka oleh karena itu kalau Anda pergi umroh, jangan selfie mengejar burung dara itu mengganggu. Itu juga bisa berdosa, karena Anda mengganggu makhluk hidup. Rumput saja tidak boleh dicabut kalau tidak darurat dan tidak dibutuhkan oleh kebutuhan umum, apalagi mengejar-ngejar apa? Burung. Ya. Mengejar burung kemudian dihembuskan begini, ini tidak boleh. Hukumnya haram. Dan dilarang oleh para ulama kita dalam fatwa-fatwa mereka. Jangan karena ingin selfie kemudian kita melakukan perkara yang terlarang. Dan saya sering kasih tahu jemaah-jemaah umrah yang kami bawa bahwa tidak boleh mengganggu burung dara itu. Ya, kita kasih makan kemudian dikejar lagi. Itu kan namanya zalim, hanya karena mengejar apa? Selfie. Ya. Maka di sini disebutkan di antara faedahnya tidak boleh mengganggu makhluk hidup. Dan hanya Rasulullah SAW yang boleh berperang di dalamnya, itu pun saat itu saja. Setelah Fathu Mekah tidak boleh lagi. Kecuali ada orang yang bikin onar. Maka orang yang bikin onar di dalam Masjidil Haram, ya, atau di dalam tanah haram, itu diperangi. Yang bikin onar diperangi oleh negara. Sebagaimana diharamkannya kemarin, maka hari ini pun diharamkan lagi bagiku. Ketahuilah, hendaklah orang yang pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir hari ini, nanti kalau pulang ke rumah, sampaikan juga ke orang-orang di rumah bahwa tidak boleh mengadakan peperangan di mana? Di tanah haram. Ya. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu Inna Allah adzina li rasulihi walam ya'dan lakum. Jika ada seorang yang mencari-cari keringanan dengan dalil peperangan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW di tanah haram, maka katakanlah sungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasulnya dan tidak bagi kalian. Ya, tidak boleh bagi seorang melakukan keonaran di masjid, di tanah haram.
Dan firman Allah Ta'ala, wa walidi wa ma walad. Kata Allah selanjutnya, dan demi bapak dan anaknya. Yang dimaksud di sini menurut para ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang dimaksud dengan bapak di sini adalah Adam, sedangkan anaknya adalah anak Adam. Kita berarti. Dan apa yang menjadi pendapat Mujahid dan para sahabatnya inilah yang baik lagi kuat tentang wa walidin, yaitu Adam, wa ma walad, yaitu anak keturunannya. Seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in atau ahli tafsir dari kalangan tafsir klasik, yaitu Ibnu Jarir Tabari, mengatakan dia memilih bahwa pendapat yang benar yang berkaitan dengan hal itu bersifat umum, yang mencakup setiap orang tua dan anaknya. Dan pendapat ini pun mengandung kemungkinan. Ada dua pendapat berarti. Ada yang berpendapat secara khusus yaitu Adam dan anaknya, keturunannya. Ada yang mengatakan semua bapak, semua orang tua. Kata Ibnu Katsir, kemungkinan ini juga benar. Nah, sumpah semacam ini boleh bagi Allah. Bersumpah demi bapak dan anaknya, demi Muhammad, boleh bagi Allah itu. Karena Allah bersumpah tidak dalam rangka beribadah, tapi dalam rangka memuliakan yang dia pakai bersumpah. Seperti negeri Mekah, kemudian Nabi Adam dan keturunannya. Sedangkan kita sebagai makhluk nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maka keliru bapak-bapak yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu salah. Salah. Itu kesyirikan kepada Allah dalam hal sumpah. Karena sumpah itu ibadah kepada yang dipakai sumpah. Masa kita beribadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah pernah mendengar orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Muhammad. Kata Nabi, bukan. Tapi katakan Masya Allah wahdah. Atas kehendak Allah saja. Demikian juga sumpah. Sumpah dengan nama Allah saja. Tidak boleh dengan nama yang lain. Tapi bagi Allah boleh bersumpah dengan nama apapun. Itu perbedaannya. Ya. Karena beda kondisi kita dengan Allah. Allah itu bersumpah bukan dalam rangka beribadah, sedangkan kita bersumpah beribadah kepada yang kita pakai namanya untuk dipakai sumpah. Maka tidak boleh demi matahari, demi cicak. Sekarang kan ada orang ngomong begitu. Kamu udah percaya? Tuh dengar tuh suara cicak. Itu kata dia. Oh, demi matahari yang terbit ini, kata dia. Tidak boleh. Hukumnya haram. Ini syirik hukumnya. Syirik dalam ucapan. Walaupun pelakunya tidak langsung keluar dari Islam. Kemudian jawab dari sumpah itu. Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walada. Jawabannya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad, yaitu susah payah. Ini dalam kesusahan dan pencarian kehidupan. Ya, dalam kesusahan dan pencarian kehidupan. Ibnu Jarir memilih berpendapat bahwa yang dimaksud adalah berbagai urusan yang sulit lagi payah itu dihadapi oleh manusia. Mulai dari apa? Dari dia terlahir, dari dia lahir, dilahirkan oleh ibunya. Dia berada dalam perut ibunya dengan tahapan-tahapan tertentu. Ibunya juga merasa kesusahan dan kesulitan karena semakin berat perutnya. Belum lagi anaknya dililit oleh tali pusar. Begitu di USG, ibu sudah mulai panik dan takut, berkurang lagi kesehatannya. Ya. Ini semua adalah kesusahan dan kepayahan yang terjadi pada manusia itu. Ayahsabul insan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, yakni kata Hasan al-Basri, tidak ada yang berkuasa mengambil hartanya. Ya, manusia itu kadang berbangga dengan hartanya luar biasa. Coba Anda ingat waktu pandemi kemarin.
Dan saya menjadi saksi terhadap beberapa orang teman, subhanallah, dia punya penghasilan, omsetnya sebulan itu 3 miliar sebulan omset ayamnya. Baru dikasih pandemi 2 hari, 2 pekan, dia sudah kontrak rumah karena semua aset dia udah jual. Mungkin sebelum itu dia berbangga tidak akan jatuh lagi. Tidak, ikhwan. Hidup kita ini, kata Allah, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gulirkan manusia di dalamnya. Ada keuntungan, ada kerugian. Maka jika Anda kaya, jangan mengira Anda akan berbahagia dengan harta itu selama-lamanya. Berapa banyak orang di luar sana punya harta, tetapi dia tidak temukan kebahagiaan. Atau dia punya harta tiba-tiba bangkrut, lalu dia ditinggalkan oleh istrinya, dan dia pun bangkrut lagi. Manusia yang sombong itu ketika dia kaya, dia kira tidak ada yang sanggup untuk menguasai dia. Maka ini terjadi di masyarakat kita. Padahal Allah mampu untuk menghancurkan kesombongan itu. Dan ayat ini mengajarkan kita, jangan bersombong-sombong dengan harta kita saat ini. Yang kaya jangan sombong kepada yang miskin. Yang miskin tidak perlu hasad kepada yang kaya. Kenapa? Karena Allah mampu membolak-balikkan keadaan. Dan ada lagi satu orang, Masya Allah, di pandemi itu dia makan setiap hari itu kadang nasi saja. Ya bahkan diusir dari masjid yang dia bangun sendiri. Artinya dia mengumpulkan dana dari donatur, dia bangun masjid, diusir dari situ. Rumah yang harusnya dia ditempati orang lain. Karena dia masih muda, tidak kuat secara hukum. Dituntut secara, dibawa kerana hukum, dia pun diusir. Tidak punya kendaraan, dapat kendaraan hadiah dari orang lain. Itu pun kendaraan-kendaraan biasa, kecil. Motor-motor kecil. Sekarang setiap bulan dia bisa menghasilkan uang ratusan juta. Dan itu tidak bertahan, tidak berlalu 1 tahun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang yang dianggap biasa, dan Allah menghancurkan orang yang sombong. Berapa banyak di Indonesia ini doktor-doktor ahli. Dia waktu kuliah berbangga S2, S3-nya. Begitu keluar dari kuliah tidak ada backingannya untuk mendapatkan pekerjaan yang benar. Jadilah dia satpam padahal dia urusannya S2. Siapa yang berbangga dengan pendidikan saat ini? Dia S2. Tanya kepada yang S2, S3 ini, mau nggak dia jadi dosen? Ada nggak orang cita-cita jadi guru waktu di sekolah? Guru dan dosen itu adalah alternatif terakhir dalam mencari kerjaan. Kecuali kalau dia dosen yang bisa bermain di belakang. Dia hanya membesarkan nama, tidak membesarkan harta. Mana yang mau dibanggakan oleh kita saat ini? Dan saya pernah temukan orang yang tidak memiliki titel, dia bisa menghasilkan uang 16 miliar dalam 3 bulan. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Apa mau kita banggakan sekarang? Mau kita banggakan jabatan kita? Sebentar lagi kita tua. Terlalu ringkas hidup ini untuk membanggakan harta yang kita miliki. Terlalu pendek umur ini untuk berbangga dengan kedudukan di dunia ini. Kita ini harus menjemput bonus demi bonus yang Allah siapkan untuk perbekalan kehidupan akhirat. Walaupun kita tidak meninggalkan dunia kita. Ya. Coba antum perhatikan bagaimana deg-degannya para orang-orang sekarang yang memiliki jabatan. Yang dikejar-kejar oleh KPK. Mungkin mantan KPK-nya lagi dikejar-kejar lagi oleh mereka lagi. Nggak ada yang tahu bagaimana mereka itu gelisah setiap hari. Padahal sebelumnya mereka glamor, menampakkan Harley Davidson-nya di hadapan orang banyak, menampakkan ini dan itu. Mana? Ayahsabul insan alla yaqdir alaihi ahad? Apa manusia itu? Ayahsabu alla yaqdir alaihi ahad? Apakah manusia itu mengira tidak ada yang mampu menguasainya?
Ada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Maha Kuasa. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Sebagian ulama menafsirkan seperti kata Qatadah, anak Adam mengira bahwa mereka tidak akan ditanya tentang harta tersebut. Dikira tidak ditanya. Ya. Dari mana dia memperolehnya dan kemana dia menyalurkannya, itu pertanyaannya. Harta itu haramnya diadab, pelakunya diadab, halalnya dihisab. Itu harta. Kecuali kalau orang yang berharta itu menempati peringkat kedua atau peringkat pertama dalam kebaikan. Peringkat kedua, orang yang tidak ditanya kecuali satu hal, yaitu ditanya, kamu pernah berbuat dosa ini dan itu saja. Namanya muktasid. Ya. Pada umumnya orang berada dalam peringkat ketiga, berada di bawah tingkatan yang paling rendah, yaitu orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Orang-orang inilah yang ditanya, umurmu kau habiskan untuk apa, ilmumu kau amalkan atau tidak, tubuhmu kau gunakan untuk apa, hartamu dari mana dan kemana. Itu ditanya. Kemudian masih berkaitan dengan ayat tersebut, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Lafaz ahad di sini adalah ahad yang mensifati Allah, karena Allah itu disifati dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allah mengomentari sifat manusia. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Artinya, anak manusia mengatakan, aku telah membelanjakan harta yang cukup banyak. Demikian yang telah dipilih oleh para tabi'in. Jadi pendapat ini yang dimaksud adalah, aku membelanjakan harta yang banyak. Berapa banyak orang sekarang belanja, habiskan uang. Bahkan ada orang, alhamdulillah dia sudah taubat. Saking banyak duitnya, dia harus habiskan uang itu 30 juta per pekan. Bukan sebulan. Jadi kalau dia tidak habiskan uang segitu setiap pekannya, duitnya luber, banyak sekali duitnya. Dan dia hanya berhobi duduk dengan wanita-wanita, kemudian dia bayar wanita itu. Sekarang dia sudah bertobat. Dia lebih baik menjadi marbot masjid dengan keadaan keuangan yang cukup. Karena gelisah yang ada pada dirinya orang ini. Dan dia ini pelaku maksiat. Alhamdulillah sekarang udah taubat. Dan banyak bertanya kepada kami tentang apa yang harus dilakukan. Karena harta itu kalau kita tidak mengerem diri darinya, habislah kita. Apalagi kita lihat gaya hidup orang lain. Apalagi di Jakarta ini, orang tidak butuh kepada hidup, tapi butuh kepada gaya hidup. Dan itu membuat manusia itu rusak. Ada orang yang bisa makan satu karung sehari sendiri, nggak ada. Tapi yang dibutuhkannya adalah gaya hidup. Maka ini yang membuat manusia itu celaka. Begitu dia habiskan hartanya, dia menyesal. Dia belanjakan hartanya di tempat yang sia-sia. Sia-sia. Bahkan ada lagi sekarang ini orang yang melakukan kecurangan, kezaliman dan pencurian uang. Dia ingin mensucikan uang itu, disumbang ke masjid-masjid dan ke pondok pesantren. Dia mengira itu akan membuat hartanya suci. Enggak, tetap kezaliman. Ya. Bahkan ada orang kafir nanti di hari kiamat datang membawa pahala sebesar gunung. Saking banyaknya pahala dia itu. Hasil dari infak dia, ini bukan yang haram tapi yang halal. Tetapi karena dia berbuat kufur dan syirik, Allah jadikan pahala itu menjadi debu di hadapan matanya. Maka dia berkata, ahlaktu malan lubada. Padahal aku sudah belanjakan hartaku sebanyak-banyaknya. Ternyata itu tidak bisa menyelamatkannya. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah manusia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Kata Mujahid rahimahullah, yakni apakah manusia mengira Allah tidak melihat pergerak-geriknya?
Demikian juga yang dikatakan oleh ulama salaf lainnya. Jadi di sini manusia mengira dia berbuat maksiat, dia selingkuh, dia berzina, telepon wanita di waktu tengah malam, ya, dia duduk sendiri atau duduk bersama dengan selingkuhannya. Di kantor dia bermain nakal dengan sekretarisnya, tidak dilihat oleh istrinya. Ayahsabu an lam yarahu ahad? Apa dia mengira Allah tidak melihatnya? Ini pertanyaan besar, Bapak-bapak. Dan disinilah kita diajarkan bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengerem kita ini kecuali takwa kepada Allah. Ketakwaan itulah yang buat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita ini sama, punya syahwat, punya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Anda, saya, semuanya punya kecenderungan itu. Dan semua sadar maksiat itu adalah dosa. Tetapi hati dan kekuatan tali yang mengikat hati dari perbuatan maksiat itu lemah. Tali itu adalah ketakwaan. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nazi'at yang pernah kita bahas, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsu. Disebutkan dalam tafsir Sa'di dan yang lainnya, yang dimaksud adalah seorang bisa menahan hawa nafsu bila dia ikat hawa nafsunya dengan tali yang bernama rasa takut kepada Allah. Itu kekangnya. Kalau itu tidak ada, walaupun manusia sadar berbuat dosa, dia berbuat dosa juga. Walaupun dia sadar dilihat oleh Allah, dia tetap berbuat dosa juga. Ya. Coba Anda tanya kepada pelaku maksiat, apa dia mengatakan ini halal? Kalau dia katakan itu halal, suruh temui istrinya, dia katakan halal di hadapan istrinya. Ketika dia berzina, ada, itu haram hukumnya. Tapi kenapa dilakukan juga? Karena tali pengikat hati yang bernama takwa dan rasa takut itu telah lemah. Makanya Allah ingatkan lagi di sini, ayahsabu an lam yarahu ahad. Kemudian, alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, yakni melihat dengan keduanya, walisanan, dan juga lidah yang dengannya dia berbicara sehingga dia dapat mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati kecilnya, wasyafatain, dan kedua bibir, dan bibir itu dia meminta bantuan untuk dapat berbicara. Dengan kedua bibir itulah dia mencari bantuan untuk bisa berbicara. Kalau dikasih lidah tanpa bibir, nggak bisa ngomong kita. Mau ngomong huruf apa? Fa, pa, ba, ma. Itu menggunakan apa? Bibir. Ba, pa, fa. Itu menggunakan bibir semua. Ma. Ya. Selain itu bibir berfungsi sebagai hiasan untuk wajah. Pernah melihat orang tidak punya bibir? Kalau antum katakan, gantengnya tak punya bibir, nggak ada. Ya. Sekarang orang lagi operasi mentebalkan bibir, mentipiskan bibir. Ya, itu menunjukkan bahwa bibir itu adalah bagian dari keindahan wajah. Ini Allah ingatkan nih, lisan diberikan lisan untuk berzikir, untuk membaca Quran, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berbicara yang baik. Itu bibir. Demikian juga lisan yang diberikan. Maka kata para ulama, orang yang diberi lisan, diberi bibir oleh Allah, dia telah diberikan nikmat yang sangat besar dan modal hidup yang tidak ada bandingannya. Kata Imam Syafi'i, bibir, ucapan kita ini adalah modal kehidupan. Jika seorang yang cerdas, yang berakal, ingin menggunakan modal ini, dia pasti gunakan pada perkara yang datangkan keuntungan. Zikir, berdoa, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi orang yang bodoh,
dia akan menggunakan bibirnya untuk perkara yang tidak berguna. Ya. Nyanyilah, karaokeanlah setiap hari, apa gunanya itu? Mematikan hati, menjauhkan diri dari Allah, membuat hati tidak cinta kepada Quran. Atau digunakan untuk apa? Untuk mencaci maki orang lain, untuk menggibah orang lain. Orang seperti ini dicabut lidahnya lebih baik daripada dia memiliki lidah. Kenapa? Karena lidah seharusnya dipakai untuk apa? Untuk berbicara yang baik, dia gunakan untuk yang buruk. Maka Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Mu'adz. Mu'adz ini bertanya, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku amal apa aja yang masukkan dalam surga. Nabi pun menyampaikan rukun Islam, sholat malam, puasa sunnah, sodakoh. Disebutkan Nabi, banyak sekali amal disebutkan. Tapi setelah itu Nabi menyebutkan, tahu nggak kamu yang memegang semua kebaikan itu apa? Mu'adz mengatakan, aku udah tahu ya Rasul. Mau gak aku kasih tahu? Iya ya Rasul, aku mau. Kata Rasulullah, dipegang lidahnya, kufa alaika hada. Kau jaga ini. Inilah yang menjaga semua kebaikan itu. Seakan-akan sholatmu, puasamu, hajimu, zakatmu, kalau kau tidak jaga lidahmu ini, maka akan hancur semuanya. Nabi menyebutkan, setelah menyebutkan amal-amal yang masuk ke dalam surga, beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau aku sampaikan kepadamu yang menguasai semua amalmu tadi, yang akan memegang semua amalmu itu sehingga dia tidak rusak? Kata Mu'adz, iya ya Rasulullah. Dipeganglah lidahnya dan Rasul tunjuk, kufa alaika hada. Kau jaga lidahmu ini. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apa iya kami akan disiksa gara-gara lidah? Kata Nabi SAW, tidakkah kau tahu wajah seorang disungkurkan dalam neraka, lambungnya dibakar dalam neraka gara-gara lidahnya. Maka Allah ingatkan di sini, walisanan wa syafatain. Dua barang berharga yang Allah ciptakan pada diri kita, yaitu lisan dan bibir. Lisan untuk berbicara, bibir pun dipakai berbicara sekaligus sebagai penghias wajah kita. Kemudian wahadainahun najdain, dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahadainahun najdain artinya dua jalan, satunya kebaikan, satunya keburukan. Anda disuruh memilih. Jika Anda selamat, pilihlah kebaikan. Jika Anda tidak ingin selamat, maka Anda tentu akan memilih keburukan. Di sini Allah memberikan pilihan. Ini menunjukkan bahwa manusia punya keinginan, punya kehendak, punya kemauan. Ya. Makanya orang yang ketika ditawarkan wahadainahun najdain, ada orang yang ingin menghindari ini. Apa pilihan dia? Akhirnya dia memilih tidak beragama alias ateis. Alias apa? Ateis. Kenapa? Karena dia ingin bebas. Dia ingin bebas dari pertanyaan ini. Dia ingin bebas dari pilihan ini. Apapun yang dia lakukan itu dia anggap sudah bebas, kata dia. Padahal dia sebenarnya sedang memilih jalan keburukan. Kita tidak punya pilihan kecuali setelah keluar dari kebaikan ya buruk. Maka tidak bisa dicampur aduk. Baik dan buruk itu tidak bisa dicampur aduk. Kenapa orang munafik itu munafik? Karena dia ingin mencampur adukan agama musyrikin dengan agama Islam pada saat itu. Dan mereka berada di tengah sebagai pahlawan kesiangan yang mencoba mengadukan, mencampur aduk agama ini. Yang kemudian mereka terkena efek ragu, kemudian jadilah mereka mati hatinya dan menjadi munafik. Gak bisa. Pilihan kita antara Islam, kufur, berada dalam kebaikan atau keluar dari kebaikan. Maka Allah katakan wahadainahun najdain. Kalau ada orang berbangga, saya tidak sholat, tapi saya baik kok kepada orang, kita katakan Anda telah memilih jalan yang buruk karena Anda tidak
salat. Ya. Kemudian masih berkaitan dengan wahadainahu najdain. Demikianlah diungkapkan oleh para tabi'in seperti Ali, kemudian Ibnu Abbas, sahabat-sahabat dari Ali, Ibnu Abbas, kemudian tabi'in bernama Mujahid, Ikrimah. Mereka bersepakat bahwa yang dimaksud dengan najdain adalah jalan kebaikan atau keburukan. Dan perbandingan ayat ini adalah seperti ayat yang ada dalam surat Al-Insan. Inna khalaqnal insan min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya. Jadi ini sifat manusia itu. Ada yang, saya yakin orang-orang yang memilih jalan yang buruk itu juga punya keyakinan bahwa dia dalam keadaan salah. Firaun saja, ini Firaun nih. Dia berada di puncak kekuasaan, harta yang banyak, pasukan yang besar. Kemudian Nabi Musa membawa mukjizat, dia katakan ini adalah sihir. Tapi dia sedang melawan hati kecilnya yang mengatakan di bawah Nabi Musa ini kebenaran. Karena dia yakin dirinya berada dalam kesalahan dan Musa dalam kebenaran. Maka ungkapan itu keluarlah pada saat dia tenggelam. Biasanya orang bisa mengungkapkan sesuatu yang ada dalam isi hatinya di saat dia safar, di saat dia terjepit, di saat dia sedang diadab. Itu baru keluar tuh apa yang ada dalam isi hatinya yang sebenarnya, yang selama ini dia pendam, selama ini dia ingkari sendiri. Maka Firaun ketika dia berada dalam laut dan diombang-ambing oleh gelombang, dia katakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Allah al-an, kata Firaun, sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel. Lalu Allah katakan, baru sekarang kau beriman. Ya. Sebelumnya kau kufur, kata Allah. Jadi ungkapan itu ada dalam hatinya. Sebenarnya dia sudah bisa memilih ini benar, ini salah. Sama dengan orang zaman sekarang. Ingin lari dari kebenaran, dia memfitnah orang dalam kebenaran itu agar dia terlihat benar padahal dia salah. Dan ini terjadi karena dia tidak mau berada di jalan yang benar. Dia salahkan orang yang benar agar dirinya dibenarkan dalam kesalahannya. Yahudi misalnya. Ini Yahudi, kita cerita Yahudi. Yahudi itu tahu agama Islam yang benar. Tahu. Karena mereka yang memegang kitab perjanjian lama. Mereka yang memegang Taurat. Mereka juga yang sembunyikan Taurat. Mereka tahu Islam agama yang benar. Mereka bolak-balik Taurat itu. Mereka menanti dan menanti di Taurat itu satu ayat. Yang harusnya mereka inginkan ayat itu turun dalam kitab mereka. Tapi justru turun dalam kitab suci kita ini, Al-Quran. Apa ayat itu? Yang mereka nanti-nanti melalui lisan Nabi Musa, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ungkapan ini tidak bisa mereka tahan di zaman Umar. Mungkin setannya lagi lari mungkin. Maka mereka pun katakan yang sebenarnya di hadapan Umar. Datanglah sekelompok Yahudi bertemu Umar. Kata Yahudi ini, ya Amiral Mu'minin, wahai pimpinan kaum mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Sungguhnya kalian membaca satu ayat dalam kitab suci kalian, Al-Quran. Lau alaina nazalat latakhadna dhalika al-yawma ida. Seandainya ayat itu turun pada agama kami, agama Yahudi, maka hari ketika turun ayat tersebut kami jadikan sebagai hari raya, hari kebanggaan. Umar bertanya, ayat yang mana kau maksud?
Kata Yahudi ini yaitu ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayat. Seakan-akan Yahudi mengatakan agama yang disempurnakan adalah agama kalian. Dan nikmat diutus seorang Rasul yang sempurna adalah nikmat yang diutus kepada kalian. Sedangkan Islam saja agama yang diridhoi di sisi Allah. Dia sebenarnya ingin mengatakan demikian. Maka oleh karena itu mereka hayalkan ayat ini turun dalam kitab mereka. Ajibnya kita orang Islam tidak ngerti isi ayat ini. Kita tidak ngerti kenikmatan ini. Sehingga kita mengotak-ngatik agama kita. Yang bagian timur ada agamanya sendiri, bagian barat ada agamanya sendiri, bagian tengah ada agamanya sendiri. Sehingga akhirnya pun memiliki keistimewaan tersendiri yang mereka katakan tidak boleh saling menyalahkan. Kaif? Bagaimana itu? Ya. Sedangkan kita ingin beragama dengan agama yang diakui oleh Yahudi sebagai kebenaran. Ini menunjukkan bahwa setiap orang punya naluri untuk mengakui ini benar, ini salah. Tinggal setelah itu dia memilih yang dia akui ini. Memilih yang salah atau memilih yang benar. Saya mau nanya kepada antum semua yang hadir ini. Orang yang sedang melakukan korupsi itu, dia tahu nggak korupsi itu salah? Tahu apa tidak? Tahu. Tapi kenapa dia pilih? Kembali ke ayat sebelumnya, tidak ada ketakwaan. Dia tahu korupsi itu salah, menerima gaji yang sah itu benar. Tapi karena sedikit gajinya dibandingkan korupsi, maka dia ambillah korupsi itu. Dia ngerti. Bahkan saya pernah di jalan membuat seorang aparat, dan ini oknum. Waktu itu saya dirazia, ceritanya ini. Dirazia, saya katakan, Pak, di mana kantor BRI biar saya bayar di BRI saja kalau saya salah. Supaya uangnya masuk ke kas negara. Dan saya minta bukan kartu tilang warna merah, karena saya tidak melawan. Warna biru. Ya, surat warna biru saya minta. Ya, kemudian dia katakan kantor BRI-nya tutup, Pak. Bapak mau bertanggung jawab di hadapan Allah, nanti saya kasih uang ini. Tapi ini sampaikan ke negara. Gemetar tangannya ambil uang itu. Itu menunjukkan bahwa yang pungli-pungli ini juga masalah. Pungli-pungli ini juga tahu bahwa dirinya salah. Begitu saya katakan uang ini saya kasih ke Bapak, saya berlepas diri dari api neraka. Karena menyogok di jalan itu tidak boleh. Saya sudah berusaha mencari bank sekitar sini, kata Bapak sudah tutup, ini saya titipkan untuk negara. Karena saya melanggar dan saya tidak melawan. Mana sudah tilang? Kan tidak boleh bayar di jalan. Dia harus bayarkan di jalan. Dan saya harus pulang ke daerah saya setelah itu. Berapa lama diprosesnya lagi? Maka oleh karena itu, orang-orang itu sudah paham bahwa diri apa? Tahu ini benar, ini salah. Tapi apa yang buat mereka milih yang salah? Kembali ke ayat sebelumnya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Belum ada hati ini mengenal Allah dengan perkenalan yang sebenarnya. Sehingga ketakwaan itu dicabut, rasa takut tidak ada, malu juga tidak dia miliki, sehingga keimanan pun terkikis habis dan ditakutkan dia setelah itu pun meninggalkan agamanya. Tapi saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ayat 1 sampai ayat 10. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan semoga jemaah sekalian a'azakumullah diberikan rahmat dan karunia oleh Allah, dan kita semua diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Karena kita sebentar lagi akan tinggalkan dunia ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi itu sangat sebentar. Orang yang umur 70 tahun, dia hidup di sini seperti 1,5 jam di padang mahsyar. Karena di sana sehari seperti 50.000 tahun hidup di sini. Berarti kalau 70 tahun, umur kita hanya 1,5 jam. Bagaimana dengan umur kita yang kita tidak tahu 40 atau 50 tahun ini? Saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Masih 5 menit. Kalau tidak ada, cukup ya. Tidak boleh korupsi waktu, tidak boleh. Ini para pekerja soalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.